Selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ivana Kijarkia Bersebayang dari kelas 12 F3. Saya dari sesi 3 akan memilih pertanyaan dari nomor 3 dan berikut ini penjelasannya. Di soal nomor 3 dikatakan diketahui 10 titik A, B, C, D, E, F, G, H, I, J dan tidak ada titik yang segaris. Maka langsung kita garis bawahi, tidak ada titik yang segaris. Jadi teman-teman, kita upayakan seperti ini. Titik yang segaris memiliki sudut yang demikian rupa teman-teman. Maka ini tidak memenuhi syarat dari soal tersebut. Berdasarkan soal tersebut diminta titik yang tidak segaris, maka kita gambarkan contohnya itu seperti ini teman-teman. Nah, ini baru dikatakan titik yang tidak segaris. Jadi, untuk mempermudahnya teman-teman, kita akan menggunakan suatu rumus. Namun, teman-teman perlu ketahui terlebih dahulu rumus apa yang kita gunakan. Apakah itu rumus permutasi ataupun kombinasi? Di mana rumus permutasi kita gunakan ketika soal itu meminta susunan ataupun urutan. Dan kita akan menggunakan rumus kombinasi ketika soalnya itu acak ataupun tidak berurut. Nah, berdasarkan soal yang tadi, tidak ada diminta untuk kita menyusun ataupun mengurutkan. Maka kita bisa memilih titik secara acak ataupun tidak berurut. Nah, kita akan menjawab pertanyaan dari soal nomor A terlebih dahulu. Banyaknya segitiga yang dibuat. Nah, seperti yang kita bilang tadi, tidak ada soal yang meminta susunan. Maka tentu kita akan menggunakan rumus kombinasi, di mana rumus kombinasi adalah sebagai berikut. Rumus kombinasi ialah kombinasi K dari N sama dengan N faktorial per N kurang K faktorial per kali K faktorial. Jadi kita masukkan saja langsung ke rumus teman-teman. Namun kita harus mencari terlebih dahulu yang namanya N ataupun K. N-nya dapat kita jumpai dari kalimat tersebut. Diketahui 10 titik. Maka di sini jelas-jelas dikatakan bahwa N itu adalah 10. Nah, K-nya dari mana kita ketahui teman-teman? Segitiga itu kan memiliki 3 sudut ataupun 3 titik. Maka dapat kita simpulkan K dari bagian A ini adalah 3. Kita masukkan saja langsung ke rumusnya teman-teman. Bagian A kita masukkan ke rumus kombinasi N-nya kombinasi 3 dari 10 sama dengan 10 faktorial per 10 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Nah, kita jabarkan lagi. 10 faktorial per 10 kurang 3, 7 faktorial kali 3 faktorial. Nah, bisa kita jabarkan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 7 faktorial 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita kurangkan langsung 7 faktorial ya. Dan di sini 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. Nah, supaya mempercepat teman-teman, kita matikan saja. Di sini 7 faktorialnya sudah habis. Di sini kita matikan juga 2-nya. Maka di situ kita lihat 10 kali 4 ada 40 kali 9 berarti 360. Di sini ada sisa 3. 360 bagi 3 maka terdapat 120 cara untuk nomor A. Sekarang kita lanjut untuk bagian B. Dikatakan banyaknya segitiga mempunyai titik A. Jadi teman-teman, kita dapat gambarkan sebagai berikut. Ada segitiga dan dia harus memiliki satu titik itu titik A teman-teman. Jadi setiap segitiganya itu ada titik A-nya. Nah, kita lihat lagi di sini. Kalau kita misalnya sudah menggunakan titik A ini, maka tentu tersisa bagian B sampai J. Jadi hurufnya itu ada 9 teman-teman. Kalau kita simpulkan, N-nya itu ada 9 dan di sini kan satu sudut sudah dipakai oleh titik A. Maka tersisa 2 titik lagi. Maka K-nya sama dengan 2. Kita masukkan juga ke rumus seperti bagian A tadi, kombinasi 2 dari 9. 9 faktorial per 9 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Kita jabarkan 9 faktorial, 9 kali 2, 7 faktorial kali 2 faktorial. Kita jabarkan teman-teman, 9 faktorial sama 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 7 faktorial, 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita turunkan langsung 7 faktorialnya dan dikali 2 faktorial 2 kali 1. Nah, kita matikan juga seperti tadi, 7 faktorialnya kita hapus dan 2 ini kita berikan, maka 8 bagi 2 adalah 4. Jadi 9 kali 4 adalah 36 cara. Jadi untuk bagian B terdapat 36 cara dan bagian A terdapat 120 cara. Terima kasih.